Serdang Bedagai, BPK TV. Berimbas dari dugaan pemalsuan penetapan putusan peninjauan kembali, PK, dari Mahkamah Agung, MA, Republik Indonesia dengan nomor perkara 1017 PK PDT 2024 di Pengadilan Negeri Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Nurhayati, termohon PK, dan keluarganya kembali mendatangi kantor pelayanan terpadu satu pintu, PTSP, Pengadilan Negeri Seirampah, pada hari Kamis, 9 Desember 2024, siang lalu sekira pukul 12 WIB. Kedatangan Nurhayati bermaksud ingin menemui langsung Ketua PN Seirampah, Muhammad Sachral Ritonga, SH, Temha dan Jurusita Rahmat Diansyah, SH, untuk meminta pengembalian uangnya sejumlah 565 juta, yang diberikan Nurhayati terkait dengan permohonannya pada bulan Januari 2024 untuk pelaksanaan eksekusi 3 objek perkara yang berada di atas lahan 64 hektar milik Nurhayati di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai berdasarkan putusan kasasi nomor 2690K PDT 2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang ternyata sudah hampir setahun tidak dilaksanakan oleh PN Seirampah. Uang yang dituntut Nurhayati untuk dikembalikan adalah berupa panjar eksekusi sebesar Rp30.000.000, 30 juta rupiah, yang dibayar pada tanggal 20 Maret 2024 yang lalu berdasarkan SKUM, Surat Kuasa untuk Membayar, nomor 23 SKUM 3 2024 PN SRH yang diterima Kasir PN Seirampah, Nurul Choriah Purba. AMD dan uang tunjangan hari raya, THR, kepada Ketua Pengadilan Negeri Seirampah Muhammad Sachral Ritonga, SHMH sebesar Rp 35.000.000, 35 juta rupiah, yang diserahkan melalui Jurusita Rahmat Diansyah, SSH, pada tanggal 2 April 2024 dan uang koordinasi pengamanan pelaksanaan eksekusi sebesar Rp 500.000.000, 500 juta rupiah, yang juga diserahkan melalui Jurusita Rahmat Diansyah, SSH, pada tanggal 16 April 2024 dan tanggal 19 April 2024 yang lalu. Setelah sekian lama uang sebesar 565 juta tersebut diserahkan Nurhayati, ternyata eksekusi yang dimohonkan tidak kunjung dilaksanakan. Justru pada tanggal 13 November 2024 yang lalu, Nurhayati menerima surat berupa relas pemberitahuan putusan peninjauan kembali nomor 1017 PK PDT 2024 Jo nomor 2690K PDT 2023 Jo nomor 25 PDT 2023 PTMDN Jo nomor 8 PDTG 2022 PNSRH tertanggal 8 November 2024 yang ditandatangani Jurusita Rahmat Diansyah, SSH atas perintah Ketua Pengadilan Seirampah yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan kasasi nomor 2690K PDT 2023, tanggal 24 Oktober 2023 tersebut telah diajukan peninjauan kembali oleh pemohon 1. Herman Haryantono alias Ali Tongkang 2. Chang Jokching alias Acin 3. Bunju alias Ayu Gurame dan Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut serta membatalkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 2690K PDT 2023 dan menyatakan gugatan penggugat, Nurhayati, tidak dapat diterima, niet onvankelijk verklaard. Kemudian menghukum termohon peninjauan kembali, Nurhayati, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,00, 2.500.000 rupiah, meskipun putusan PK nomor 1017 PK PDT 2024 tersebut oleh Nurhayati dan kuasa hukumnya diduga sebagai putusan yang palsu atau dipalsukan, yang saat ini pengusutannya sedang dimintakan kepada Ketua Mahkamah Agung RI serta ditembuskan ke Badan Pengawas, Bawas, MA, Komisi Yudisial, KY, dan Mabes Polri dan lain-lain. Namun dengan adanya relas pemberitahuan putusan peninjauan kembali tersebut, memberikan arti bahwa eksekusi yang dimohonkan oleh Nurhayati tidak akan dilaksanakan oleh PN Seirampah, sehingga dengan itu Nurhayati menuntut pengembalian seluruh uangnya.
Ketika Nurhayati dengan keluarganya bernama Niko pada hari Kamis, 9 Desember 2024 siang sekira pukul 12 WIB, menemui kasir PN SEI Rampah Nurul Chariah Purba AMD dan meminta pengembalian uang skum sebesar 30 juta rupiah, ternyata kasir tersebut menolak dengan mengatakan skum tidak dapat diambil sebelum ada penetapan penghentian eksekusi dari pihak Ketua Pengadilan Negeri SEI Rampah Muhammad Sachral Ritonga. Pernyataan pihak kasir dari PTSP ini yang memicu kemarahan Nurhayati dan keluarganya tersebut. Kalian panggil cepat Ketua PN SEI Rampah Sachral Ritonga itu dan Juru Sita Rahmat Diansyah, kalau memang putusan PK dari Mahkamah Agung RI itu dan menetapkan PK pemohon dikabulkan, berarti dana skum yang kami setorkan sudah bisa kalian pulangkan, jangan kalian tahan-tahan, ujar Niko, sementara Nurhayati yang juga terlihat marah, dengan mengungkapkan perkataan yang meminta pengembalian uang skum sebesar 30 juta dan uang THR 35 juta serta uang eksekusi sebesar 500. Mana Pak Sachral, mana Rahmat Diansyah? Panggil ke sini. Kembalikan uang saya. Saya sudah dizolimi dan dikibuli Ketua Pengadilan Negeri SEI Rampah Muhammad Sachral Ritonga dan Juru Sita Rahmat Diansyah ini. Uang skum sudah saya bayar sebesar 30 juta rupiah, lalu dimintai uang THR untuk Pak Sachral sebesar 35 juta, terus dimintai lagi uang koordinasi eksekusi sebesar 500 juta supaya eksekusi segera dapat dijalankan. Nyatanya, boro-boro eksekusi, konstateringnya tanggal 7 Mei sengaja dibuat gagal, sengaja diatur masa agar berbuat onar supaya konstatering terhenti, ini rekayasa. Masak sudah hampir 1 tahun, PN SEI Rampah tidak bisa laksanakan eksekusi. Ada apa? Permainan apa ini? Ucap Nurhayati dengan lantangnya. Kalau uang saya tidak segera dikembalikan Pak Sachral dan Rahmat Diansyah, maka mereka akan saya laporkan Mabes Polri. Mereka sudah menipu dan menggelapkan uang saya. Lihat saja, ditambah Nurhayati. Niko yang mendampingi Nurhayati juga terlihat emosi, dengan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di PN SEI Rampah untuk menguak kebobrokan PN SEI Rampah yang telah memperdaya Nurhayati dengan dugaan pemerasan hingga 500 juta lebih. Kami minta keadilan dari pengadilan ini. Kami rakyat Indonesia menuntut keadilan. Sampai sekarang tidak ada keadilan dari pengadilan ini. Lihat, kami bawa massa sebanyak-banyaknya untuk buat aksi di pengadilan ini, ucap Niko dengan nada yang keras di hadapan semua pegawai PN SEI Rampah yang ada di PTSP. Selang 1 jam lebih Nurhayati dan Niko melampiaskan kekesalannya, mereka kemudian ditemui oleh empat orang dari pihak Pengadilan Negeri SEI Rampah, yakni Hakim Novira Borusembiring, SH, MKN yang mengaku sebagai PLH Humas PN SEI Rampah, kemudian Panitera Sri Wahyuni, SHMH, Panitera Muda Perdata Muhammad Amri Satyaraja Siregar, SHMH, dan Panitera Muda Hukum Hezron Febranda Saragi, SHMH. Ketika di awal pertemuan Nurhayati mempertanyakan kepada keempat orang tersebut di mana Ketua Pengadilan Muhammad Sachral Ritonga dan Juru Sita Rahmat Diansyah, maka Hakim Novira Borusembiring, SHMKN yang mengaku sebagai PLH Humas PN SEI Rampah mengatakan, pimpinan kami dan Pak Juru Sita Rahmat Diansyah sedang tugas luar. Tugas luar kemana? Sela Niko, yang dijawab oleh Novira Borusembiring, SHMKN, tugas ke Solo. Benar ke Solo? Tanya Nurhayati. Iya benar, mereka sedang tugas ke Solo, kata Hakim Novira Borusembiring, SHMKN. Dalam pertemuan itu Nurhayati dan Niko silih berganti menyampaikan tuntutan mereka yang didengarkan oleh pihak PN SEI Rampah tersebut. Dan sempat terjadi kekisruhan, karena secara tiba-tiba PLH Humas Novira Borusembiring, SHMKN yang gerah mendengar kemarahan Niko dan Nurhayati berusaha meninggalkan ruang pertemuan. Namun Niko kembali emosi, dan menyatakan pihak PN SEI Rampah tidak menghargai rakyat yang mengadu. Kalian tidak punya etika ya? Seenaknya saja mau meninggalkan kami yang sudah menunggu lebih dari sejam.
Kami ini rakyat yang menuntut keadilan, jadi kalian harus mendengarkannya, jikata Niko. Setelah dilerai dan PLH Humas Novira Borusembiring, SH, MKN kembali duduk di tempatnya, maka kemudian Novira Borusembiring, SH, MKN hanya bisa mengatakan bahwa tuntutan Nurhayati akan disampaikan ke pimpinan. Sebab mereka yang menemui Nurhayati tidak dapat memberikan jawaban atas tuntutan tersebut. Semua ini ada aturan dan prosedurnya, jikata Novira Borusembiring, SH, MKN, yang membuat Nurhayati dan Niko kembali marah. Prosedur apa? Apa ada kalian laksanakan prosedur di pengadilan ini? Salinan putusan PK saja tidak kalian berikan ke kami, padahal sudah ada relas pemberitahuan, mana prosedur yang dijalankan? Ya ingat kalian ya, saya akan melaporkan kasus dugaan pemalsuan putusan PK MARI dan dugaan penggelapan uang saya sebesar 565 juta ini ke yang berwajib. Main-main kalian dengan rakyat. Ucap Nurhayati dengan nada kesal. Ketika peristiwa ini dikonfirmasi kepada kuasa hukum Nurhayati, Bapak Rumbi Sitompul, SH dari Kantor Hukum, Jurumbi Sitompul, SH Partners, JD Tangerang, melalui telepon selularnya, Minggu, 8 Desember 2024, mengatakan, sangat menyayangkan sikap dan perilaku dari pihak PN. Seirampah. Klien kami tentu berhak meminta kembali uang skum atau panjar eksekusi yang telah dibayarkan klien kami ke PN. Seirampah sebesar 30 juta rupiah tersebut, karena memang eksekusi tersebut tidak dilaksanakan, jikata Rumbi. Jika dikatakan alasan penolakan pengembalian uang panjar tersebut harus lebih dulu ada surat penetapan penghentian eksekusi dari Ketua PN. Seirampah, maka patut dipertanyakan apakah memang Ketua PN. Seirampah sudah ada menerbitkan surat penetapan eksekusi, mana? Kok enggak ada diberikan ke klien kami? Lagian uang itu kan berupa uang panjar, mestinya harus dikembalikan kapan diminta karena eksekusinya tidak dijalankan, malah putusan kasasi yang menjadi dasar permohonan eksekusi itu disebutkan oleh PN. Seirampah telah dibatalkan oleh putusan PK, meskipun putusan PK itu kami duga palsu, tambah Rumbi. Selanjutnya Rumbi mengatakan, kami sangat-sangat meragukan kebenaran isi relas pemberitahuan putusan peninjauan kembali yang disampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Seirampah tersebut. Bahkan kami menduga kuat telah ada tindakan pemalsuan atas putusan peninjauan kembali 1017 PK PDT 2024. Sebab dari data tentang putusan PK dimaksud yang diperoleh klien kami dari pihak Mahkamah Agung RI, justru menyebutkan mencantumkan bahwa permohonan PK 1017 PK PDT 2024 dimaksud, ditolak oleh Majelis Hakim Agung RI sehingga terdapat putusan yang berbeda dengan yang disampaikan pada relas pemberitahuan putusan peninjauan kembali yang disampaikan oleh pihak PN. Seirampah. Perihal dugaan pemalsuan putusan ini telah kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui surat kami nomor 101, CRBS Partners 11/2024, tanggal 15 November 2024 untuk ditelusuri dan diperiksa. Namun sampai sekarang belum ada jawaban. Sehingga dugaan pemalsuan putusan ini juga akan kami laporkan ke Bareskrim Mabes Polri, karena jika benar terbukti, maka perbuatan ini sudah merupakan pengkhianatan terhadap supremasi hukum, kepastian hukum dan keadilan yang diemban oleh Mahkamah Agung RI selaku pemegang kekuasaan judikatif di Indonesia sebagai negara hukum atau Rex Taat. Mengenai tuntutan pengembalian uang klien kami Nurhayati sebesar 500 juta lebih, kami selaku kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi kami No. 101 DRBSE Partners 11/2024, tanggal 26 November 2024 kepada Bapak Muhammad Sachral Ritonga, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Seirampah dan Bapak Rahmat Diansyah, SSH, Jurusita Pengadilan Negeri Seirampah. Namun sampai saat ini, juga tidak ada jawaban atau tanggapan sama sekali, sehingga dalam waktu dekat kedua orang ini, akan kami laporkan ke kepolisian dengan dugaan perbuatan pidana penipuan dan atau penggelapan, jikata Rumbi dalam mengakhiri konfirmasinya. Agus Marpaung melaporkan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kami
sebagai warga negara. Sakral, mana dia? Lagi dinas uang mereka, Bu. Ibu izin Bu saya. Jangan kalian permainkan rakyat Indonesia ini. Kami rakyat Indonesia yang minta peradilan, minta keadilan sebenar-benarnya di negara ini. Manusia itu ada titik jenuh. Selama ini kami diam. Sepele sama saya. Dianggap gak mampu, gak ada apa-apanya. Lalu seenaknya berbuat di sini. Uang sekum. Saya tuntut di sini. Bukan hanya uang sekum pun. Uang eksekusi diminta. Eksekusi, THR pun diminta. Eksekusi berapa Bu diminta Bu? Eksekusi 500 juta. Oh. THR 35 juta. Jadi total? Jadi semuanya total uang sekum 30, jadi 565. Maksud saya orang ini minta itu, saya sebetulnya nggak ada duit, saya utang-utangkan, tapi karena supaya dilaksanakan ini, pikir saya berutang-berutang untuk memberikan yang apa yang dibilangkan jurusita. Ini Bu, kalau bisa minta jumpa sama siapa nih? Sama ketuanya langsung sakral. Sakral Ritonga dan sama Dian jurusita. Orang itu yang minta duitnya Bu ya? Iya, orang tuh dua yang mintanya. Sampai sekarang belum ada kejelasan untuk eksekusi? Belum ada. Itu lahan yang di mana? Yang di Kota Galuh. Udah berapa lama Bu? Udah hampir setahun. Ya bayangkanlah, tahun semalam yang untuk THR. Kenapa belum juga sampai sekarang? Timbullah PK. Mungkin berarti udah di skenario orang ini, disengaja orang ini. Toto kemarin Pak, saya kemari meminta untuk putusan PK-nya. Ternyata tidak ada. Si Dian jurusita sudah memberikan kepada saya relasnya. Tanggal 8 November. Ternyata begitu saya tengok, putusannya mana? Salinannya mana? Salinannya mana? Kok hanya jurusita yang meneken? Saya datang kemari ke pengadilan ini. Itu saya pun, minta, saya pertanyakan mana? Tidak ada rupanya. Itu pun udah hampir 3 minggu ya? Oh, udah hampir 3 minggu. Oke. Setiap hari kami akan melakukan aksi di pengadilan negeri ini. Minta keadilan seadil-adilnya. Besok lebih ramai. Akan kami bawa masa sebanyak-banyaknya. Kalian lihat nanti. Pengadilan ini sampai sekarang tidak ada keadilan bagi kami rakyat Indonesia. Cara SOP penetapan belum ada, kita berhak mengambil kembali ini. Lalu sampai saat ini surat penetapan untuk eksekusi tidak ada. Berhak rakyat Indonesia. Kita tidak menuduh negara mengambil pungli kepada rakyatnya. Baik, betul Pak yang Bapak sampaikan, betul. Kebetulan pimpinan kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan kami dan telah disampaikan seperti itu. Jadi kami sifatnya menyampaikan pesan dan kebetulan sedang dinas luar dari Mahkamah Agung. Dinas luar kemana? Ke Solo, Pak. Bener di Solo? Betul. Silakan Bapak cek. Dulu satu-satu ngomong. Apabila nggak dikembalikan, saya langsung ke Mabes Polri. Baik, silakan. Bagaimana selanjutnya? Uang Silakan. THR Terus? serta uang untuk eksekusi. Berapa totalnya? Total 5 Sudah hampir setahun, kenapa nggak dilaksanakan si eksekusi? Macam sudah diatur. Izin ya Pak. Sampai nunggu setahun PK. Ada aspirasi. Ini rakyat yang rakyat. mengadu. Rakyat ini yang mengadu. Kenapa ibu menghindar? Saya tidak menghindar Pak. Kenapa ibu mau pergi? Ini rakyat yang mengadu, meminta keadilan. Ya, tadi sudah kami sampaikan. Kalau Bapak mengadu seperti ini tidak bisa Panggil ke mana? Rakyat mengadu meminta keadilan. Sebentar ya Pak. Ya, kalau Bapak Jangan main tinggal-tinggal juga. Jangan main tinggal-tinggal juga. Baik, semua ada prosedur ya Bapak Ibu ya, ada prosedurnya. Ya, tapi hormati kami. Hormatilah rakyat. Jangan terus kalian mau. Jangan mau pergi aja. Kita. Udah, oke. Jadi kan ibu ini sekarang di sini. Ya karena kita tahan. Jadi sekarang ibu sudah di sini. Bapak pun tolong jaga sopan santun. Ya,